Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Insight Anjani dimanapun berada. Pada malam hari ini saya bersama dengan Pak Sekdes ya, Pak Abdurrahman Sabli ya, kalau nama Facebooknya, dan nama yang dikenal di media sosial memang Pak Abdurrahman Sabli ya. Nah, jarang sekali dipanggil kalau di di kalangan masyarakat Desa Anjani Pak Abdurrahman, tapi lebih kepada Pak Sekdes Desa Anjani. Nah, pada malam hari ini kami bersama Pak Sekdes berbincang malam di kolam wisata Embulan Borok Dewi Anjani yang hari ini menjadi primadona desa ya, yang banyak sekali dikunjungi oleh masyarakat yang ada di Desa Anjani ataupun masyarakat yang di luar Kabupaten Lombok Timur. Nah, pada malam hari ini kami ingin membahas terkait dengan cerita mistis di balik pembuatan nama Embulan Borok Dewi Anjani. Nah, teman-teman Insight Anjani, pembuatan nama Embulan Borok Dewi Anjani tidak sembarang dibuat ya Pak Sekdes ya, tapi lebih kepada ada cerita mistis di balik itu. Nah, sehingga pada malam hari ini kita ingin mengupas hal tersebut. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih ceritanya sebenarnya sehingga ini dinamakan Embulan Borok Dewi Anjani, nanti kita dengar penyampaian dari Pak Sekdes, karena Pak Sekdes adalah saksi hidup dari cerita mistis itu sendiri. Nah, nanti Pak Sekdes yang menceritakan lebih lengkap, sehingga pada malam hari ini kita ingin Pak Sekdes menceritakan nanti terkait dengan cerita mistis terbentuknya dan pembuatan nama Embulan Borok Dewi Anjani Pak Sekdes. Nah, di samping kiri saya sudah Pak Sekdes sudah siap dari tadi, bahkan sudah membawa peralatan perang ya Pak Sekdes, tapi alhamdulillah tidak dibawa ke sini. Nah, kita santai saja teman-teman. Nah, Pak Sekdes, karena cerita kita pada malam hari ini kita ingin mendengar cerita dari Pak Sekdes terkait dengan cerita mistisnya, otomatis agak sedikit horor ya teman-teman, tapi tidak menjadi masalah karena perlu kita mengetahui sejarah, jangan melupakan sejarah. Nah, jadi Pak Sekdes, kan Pak Sekdes sudah jauh nih usianya di atas saya, jauh di atas 46. Saya, sehingga ya 46 ya, tapi masih muda sekali teman-teman. Nah, jadi saya ingin mendengar, dan teman-teman yang di teman-teman Insight Anjani juga ingin mendengar tempat dibangunnya kolam wisata Embulan Borok Dewi Anjani ini seperti apa sih dulu ketika Pak Sekdes masih kecil. Nah, kami ingin mendengar seperti itu dulu Pak Sekdes. Silahkan. Terima kasih. Kalau kita bicara masalah lokasi kolam wisata Embulan Borok ini, dulu di sini adalah tanah persawahan. Tetapi sebelum menjadi tanah persawahan, cerita dari orang tua kita dulu bahwa di sini adalah hutan. Oh, hutan ya. Dan di hutan ini banyak binatang-binatang, terutama banyak kera di sini kan, sehingga karena pada tahun 1918 ya, 1918 masih menjadi hutan. Hampir ratusan tahun yang lalu ya, 103 tahun yang lalu Desa Anjani ini sebenarnya berumur kan, tapi belum kita merayakan kelahiran Desa Anjani sampai 103 tahun ini. Mungkin nanti dari rekan-rekan pemuda yang di sini gimana cara mengolah bahwa sudah 103 tahun atau 104 tahun untuk merefleksi bahwa Desa Anjani itu ada sudah 103 tahun. Nah, ini mungkin nanti pada melalui forum ini nanti para pemuda berinisiatif bahwa bagaimana agar masyarakat juga tahu segini umur desa saya. Jadinya karena anak-anak kita sekarang ini tidak tahu berapa umur Desa Anjani. Sedangkan sudah umur desa kita ini sudah 103 tahun. Sudah tua. Nah, ini yang harus sebenarnya para pemuda. Nah, menindaklanjuti dari dulu sini kan. Nah, di sini juga ada pengembulan ya. Namanya Pengembulan Borok di sini kan. Pengembulan Borok. Kalau orang Anyar itu pengembulan, tapi orang sini Embulan Borok. Nah, Embulan Borok ini adalah ada mistisnya, ada penunggunya.
bahkan kalau menurut cerita ada penghuninya adalah wanita yang cantik. Dan juga dia tidak mengganggu, dan dia punya piaraan. Di Embulan Boro ini piaraannya adalah ikan tuna. Ikan tuna yang ada sisik emas di lehernya. Nah, ini yang dulu kalau dia akan keluar itu malam Jumat. Malam Jumat setelah maghrib itu kadang dia sering keluar. Ini dari penuturan orang yang pernah melihatnya, gitu kan. Berarti masa keluar ikan tuna ini malam Jumat ya. Jadi ini dulu waktu hutan belantara. Enggak, setelah sampai sekarang mungkin yang bagian melihat. Bukan dulu saja, sampai sekarang ini. Sehingga kenapa Embulan ini dibuat begitu bagus penataannya di sana? Karena seolah-olah ini ada kita menjaga. Ya, menjaga bahwa di sanalah kerajaannya, di sanalah kampung halamannya. Nah, ini sebabnya kita menjaga Embulan Boro ini agar tetap airnya lancar, lestari juga. Ya, lestari. Ya, teman-teman, sangat menarik sekali diceritakan sama Pak Sedes. Yang ini dulu tentunya adalah hutan belantara sebelum ada tembok-tembok seperti yang sekarang kita lihat. Nah, di sini Pak Sedes, ini kan sekarang sudah berdiri ya, kolam wisata Embulan Boro Dewi Anjani. Nah, kira-kira Pak Sedes, karena kenapa harus Anjani gitu loh? Dalam artian, kenapa harus namanya Anjani? Sebenarnya Anjani ini berasal dari mana sih sebenarnya Pak Sedes? Ya. Kalau kita bicara masalah Anjani, kalau kita baca sejarah-sejarah, Anjani ini berasal dari kata Unjuna. Unjuna. Unjuna atau yang dituju. Dan yang menjadi pendatang saat itu dari Dasar Lekong, Ai Anyar, Penaka, Rempung, Jantuk, semuanya. Tetapi kalau kita lihat dari bahasanya, Unjuna itu diambil dari bahasa Sasak yang berasal dari bahasa Dasar Lekong. Iya, Dasar Lekong kalau kita lihat. Nah, ini yang jarang kita meneliti bahasa ini, karena kita cuma membaca sejarah tanpa mengecek Unjuna. Unjuna ini dari bahasa mana? Nah, kalau kita lihat Unjuna ini dari bahasa Dasar Lekong. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini bahwa pemukiman dulu, pemukiman yang masyarakat pendatang dari Dasar Lekong itu dia menempati sebelah barat. Sebelah barat ya. Nah, tanah tempat subur, ya, tanah subur di sebelah barat, yakni baik pemukimannya, airnya banyak, persawahannya. Kalau di sebelah selatan itu Ai Anyar, Penaka, Pademare itu kurang, agak sedikit airnya. Iya. Nah, karena airnya dari barat kan. Nah, itu sebabnya mungkin ini awalnya mungkin yang pertama datang di sini, karena kita tidak tahu juga, kita tanyakan siapa yang pertama datang, tidak tahu. Tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau saya lihat dari bahasa, dari nama Anjani yang diambil dari kata Unjuna ini adalah orang Dasar Lekong. Berarti orang Dasar Lekong. Nah, kalau dilihat dari bahasa Unjuna ini, nah, apakah itu Pak Sekdes tebak dari nama aja, ataukah memang dari penempatan seperti yang sudah Pak Sekdes sampaikan, penempatan sawah pemukiman itu yang pertama datang itu yang subur-subur dapatnya, dan yang sisa-sisanya ditempatkan di tempat yang apakah seperti itu kajiannya Pak Sekdes? Ya, memang betul. Misalnya kan kita mau ke penginapan atau apapun, yang pertama datang itu yang paling bagus yang mau kita pilih, kan? Pilih dulu, Pak Sekdes, ya? Kita pilih dulu siap mana tanah yang lebih bagus, pasti itu yang diambil. Nah, itu. Nah, sedangkan Anjani ini dalam bahasa Indonesianya itu adalah ibu yang ramah. Nah, sedangkan bahasa Arabnya Anjani itu adalah tujuan. Sedangkan bahasa Sasak Unjuna itu adalah tujuan. Berarti gabungan antara Arab dan Sasak, Islam dan Sasak ini sudah berkaitan, nah, sudah berkaitan di atas nama Anjani ini. Oh iya, mantap. Nah, itu sekilas teman-teman yang disampaikan oleh Pak Sekdes.
hari ini eksklusif ya kita sama Pak Sekdes. Ternyata Anjani ini sudah tua. Kalau diibaratkan manusia Pak Sekdes berarti sudah renta ya Pak Sekdes Iya, ya. sudah. Karena sudah Jompo. berumur 103 tahun teman-teman. Nah sehingga nanti harapannya Pak Sekdes kita akan mengadakan ulang tahun Desa Anjani, siapa tahu Iya, kan 103 tahun tidak pernah diperingati dan kita tidak pernah memperkenalkan bahwa desa saya sudah 103 tahun. Masyarakat tidak ada yang tahu. Bukan tidak ada ya, tapi mungkin jarang Pak Sekdes Jarang, yang tahu. jarang. Tapi alhamdulillah Pak Sekdes pada malam hari ini sudah menceritakan terkait dengan sedikit sekilas tentang umur desa Anjani dan bagaimana sejarah singkatnya. Nah, banyak pertanyaan Pak Sekdes yang ada di tengah-tengah masyarakat, bahkan saya sebagai pemuda sendiri menanyakan hal itu. Ini kan Anjani, kemudian apa namanya? Kemudian ada cerita di Jawa juga namanya Dewi Anjani. Apakah ada keterkaitan pemberian nama Anjani ini dengan Dewi Anjani, karena cerita-cerita mistis Dewi Anjani kan terdengar sampai sini, bahkan penunggu dari Gunung Rinjani pun disebut-sebut Dewi Anjani. Apakah ada keterkaitan penunggu Gunung Rinjani dengan pemberian nama Desa Anjani ini sendiri Pak Sekdes? Mungkin gimana? Betul. Ya, kalau kita bicara masalah mistisnya kan, ini masalah mistis, bahwa sebelum Anjani ini ada, itu Dewi Anjani juga sudah ada kan di Gunung Rinjani sebagai penunggu di sana, sebagai penguasa di Sasak ini kan, dalam tanda petik di dunia lain sudah kan, gaib. Sehingga hubungan antara Dewi Anjani dan Anjani, kalau kita lihat di perbatasan desa, di perbatasan desa itu ada gerbang menuju alam lain. Perbatasan desa di mana nih Pak Sekdes? Nah, karena perbatasan desa banyak sekali. Perbatasan desa antara Anjani dan Rempung. Berarti di jembatan Koko Blimbing ya? Oh iya. Di jembatan Koko Blimbing itu, di bawah jembatan itu tanahnya bersatu di sana. Oh berarti di bawah jembatan itu ada tanah lagi Pak Sekdes? Ya, ada tanah di bawah. Bukan langsung tebing Pak Sekdes? Bukan. Oh, langsung ada tanah bersatu di sana. Karena menurut cerita bahwa dulu tidak bersatu tanahnya. Nah, di saat perjalanan Raja Selaparang, dia mau ke raja di Lombok Tengah atau Lombok Barat untuk bertemu dengan para raja saat itu, Raja Jonggat atau raja lainnya. Nah, bahwa tidak ada jalan menuju ke sana, sehingga dia berdoa untuk gimana tanah ini bisa bersatu agar ada saya jalan, kuda saya bisa dilewati, dan masyarakat yang ada di sini, yang sebelah sini bisa melewati untuk ke sana. Karena dulu kalau dia lewat mau ke Rempung misalnya, dia harus turun kali. Iya. Karena dan dulu belum ada Rempung dan desa-desa. Ya, belum desa ada ya Pak. Hutan Belantara. Masih hutan Belantara itu dah. Nah, itu sebabnya dulu ya, belum ada desa ya. Nah, ini dan di bawah jembatan itu kan ada dari cerita orang tua bahwa di sana itu ada gua. Nah, gua ini punya dua pintu gaib. Itu gua yang bisa dilihat atau gimana Pak Sekdes? Yang tidak bisa dilihat. Oh, berarti guanya oleh iya. Tetapi kalau orang mau melihat di sana, silahkan dicoba. Mungkin diberi petunjuk di sana, dia bisa melihat. Ya, lanjut Pak Sekdes. Nah, terus dan di sana juga banyak kalau ada tuan guru atau dukun atau apapun di sana, kadang dia turun di jembatan itu. Nah, dia tidak langsung pulang. Nah, dia turun di sana itu kan. Nah, dan juga di sana itu dua perkampungan. Nah, di sebelah kanan itu di bawah, di atas, di atas tanah yang bersatu atau di mana? Ada, maksud saya di atas di Anjani ini di atas jembatan ya. Nah, sebelah kanannya itu sampai bawah itu adalah perkampungan Islam. Nah, sebelah kirinya itu adalah perkampungan Kristen. Nah,
ini dunia gaib menurut orang yang mengetahui, yang pernah melihat, yang bisa melihat makhluk jin. Nah itu yang menceritakan kepada saya mendapatkan hal ini. Iya. Nah, teman-teman, ini sangat menarik sekali. Ternyata banyak cerita mistis yang tersimpan di Desa Anjani yang kemudian kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mencari tahu, Pak Sedes ya. Karena memang percaya atau tidak percaya, di sekitar kita banyak sekali yang hidup ya, yang tidak kasat mata, tapi memang ada batasan-batasan yang kemudian diberikan oleh Tuhan, sehingga kita tidak bisa saling mengganggu. Nah, di sini Pak Sedes, karena sudah diceritakan, apakah ada hubungannya Dewi Anjani yang di Gunung Rinjani, kemudian yang sudah diceritakan oleh Pak Sekdes tadi di jembatan Koko Belimbing perbatasan, dengan Dewi Anjani yang di Jawa, Pak Sekdes. Apakah memang ada Dewi Anjani seperti manusia nih, seperti manusia di kampung ini namanya Dewi, di kampung sana ada Dewi, itu dua. Apakah ini satu ataukah seperti apa menurut pengetahuannya Pak Sekdes? Kalau menurut saya kan, karena setiap desa itu, setiap daerah, setiap pulau pasti ada sebagai ratunya, sebagai rajanya, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Ya, siap. Jadi di Lombok ini ada Dewi Anjani sebagai dewinya. Nah, sedangkan di Jawa ada Nyi Roro Kidulnya. Nah itu ini adalah sebagai dewi atau ratu jin yang menguasai alam gaib di wilayah masing-masing. Nah, sehingga antara hubungan Anjani dan Dewi Anjani itu, kalau kita melihat dari sisi historisnya ya, sejarahnya, bahwa di Anjani ini, menurut saya dapat cerita ini kan, ini cerita benar atau enggak, saya dapat cerita dari seorang Sayyid ya, Sayyid kalau bahasa kita abah, itu kan. Nah, saya dapat cerita dari seorang Sayyid, sekarang sudah almarhum Sayyid ini, dia Dewi Anjani ini punya keturunan di Anjani. Itu keturunannya dari bangsa manusia? Dari bangsa jin kan. Nah, dan namanya menurut beliau ini kan, menurut Sayyid ini, bahwa namanya Saufiah. Saufiah. Jadinya ini yang sehingga dari dulu Anjani ini apabila terjadi hal-hal atau kejadian-kejadian yang tanda petik bisa menghancurkan, bisa Desa Anjani ini kan bisa bencana Desa Anjani ini, dia akan katanya kan, kata Sayyid ini, dia akan turun. Dia akan turun ke Anjani untuk melihat gimana kondisi Anjani, sehingga walaupun perbedaan bahasa di sini begitu banyak perbedaan, nah dia bisa bersatu. Hampir setiap dusun beda bahasa. Itulah sehingga tetap bersatu kan. Nah di sini juga yang jadi bahwa Dewi Anjani dan Anjani ini sangat erat hubungannya. Nah sehingga itu yang saya dapat cerita dari salah satu Sayyid almarhum sekarang. Nah, ini. Ya, berarti Pak Sekdes di sini kita percaya tidak percaya ya, karena memang di dalam Islam pun sudah dijelaskan bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak kasat mata. Nah jadi sudah dijelaskan sama Pak Sekdes terkait dengan sejarah bahwa Desa Anjani ini penuh dengan mistis ya, dan itu masih saya yakin yang diceritakan Pak Sekdes nanti, tapi di session selanjutnya kita akan membahas tuntas mungkin Pak Sekdes, tapi di sini sedikit gambaran saja bahwa ada loh cerita-cerita yang seperti ini di Desa Anjani yang kemudian sudah bangunannya sudah banyak, kemudian ada pondok pesantren dan lain sebagainya, bahkan sekarang ada tempat wisata, tapi
masih tidak terlepas dari cerita-cerita mistis yang zaman dahulu dipercayai sama orang-orang ya, bahkan sampai dengan sekarang. Nah, mungkin yang terakhir Pak Sedes ya, terakhir terkait dengan tema kita pada malam hari ini, kita ingin mengupas sebenarnya cerita mistis di balik pemberian nama kolam wisata Embulan Boro Dewi Anjani. Nah, seperti apa sih Pak Sedes? Apakah mendapat dari hadiah kuaci, ada hadiah kuaci kemudian dibaca di sana kemudian diberikan nama, ataukah memang ada hal-hal yang kemudian tidak menjadi rahasia umum sampai hari ini, tidak diketahui sama masyarakat? Karena memang saya sempat mendengar ketika itu saya di kantor desa sama Pak Sekdes, kemudian sama staf-staf yang lain, bahwa dulu saya mendengar Haji Muhammad Zulkarnain almarhum, semoga diberikan kelapangan ya Pak Sekdes di tempatnya, Bapak Kepala Desa kita, pernah menceritakan, tapi saya agak kurang jelas sih mendengarnya, pernah menceritakan terkait dengan mimpinya, sehingga ada sehingga pemberian nama kolam wisata ini ada embel-embel nama Dewi Anjani di belakangnya. Nah, sehingga mungkin Pak Sekdes yang jelas mendengar saat itu dan mengetahui secara lugas kenapa sih, apa sih cerita mistis di balik pemberian nama kolam wisata Embulan Boro Dewi Anjani. Sekarang kita dengar dari Pak Sekdes. Silakan Pak Sekdes. Iya. Sambil ngopi ya Pak Sekdes, biar nggak terlalu umet ya, nggak terlalu umat. Kita sambil ngopi dan berbincang malam. Insya Allah berkah. Ya. Kenapa kolam wisata Embulan Boro Dewi Anjani kan ini diberi nama gitu ya? Kenapa kolam ini diberikan nama? Kenapa nggak Embulan Boro Burhan Rinjani atau apa? Iya. Nah, mungkin kalau Burhan Anjani kurang laku nanti kan, sehingga harus ada nama yang memikat gitu. Siap, berarti sudah tidak laku ya kalau enggak laku. Nanti kurang laku kan? Ya, enggak laku, ya, kurang siap. laku. Nah, ada mungkin nanti maaf Pak Burhan kalau ada kesalahan. Nah, kita kembali pemberian nama kolam ini. Dulu waktu almarhum Haji Zulkarnain itu awal dia ingin membangun kolam renang Desa Anjani. Kolam renang di Anjani. Tidak ada kolam Embulan Boro dan tidak ada. Awalnya kita mau bangun kolam renang Desa Anjani. Itu tahun berapa Pak Sekdes? 2000, dari awal 2017 2018 itu sudah ada rencana kolam, 2017. Tapi kolam renang Desa Anjani. Kolam renang Desa Anjani, sehingga dia saat itu Pak Kades almarhum, bagaimana di Anjani ini ada atlet renangnya, gitu kan? Nah, itu cita-cita luhur dari almarhum ya. Dan yang utama adalah karena dia sering melihat anak yang sekolah di Anjani ini, dia kalau mau olahraga renang, dia ke Selong kan, ke Pringgesela. Nah, sehingga Pak Kades saat itu kan almarhum, bagaimana kalau kita bangun aja kolam renang di Desa Anjani ini. Nah, sehingga perjalanan waktu, singkat cerita dari perjalanan waktu pembangunan kolam ini, di saat pembangunan kolam ini di saat kan ada penggalian, masih taraf pembangunannya. Nah, sehingga Pak almarhum Haji Muhammad Zulkarnain dulu sampai jam 2 sampai jam 3 di sini. Nah, kita tidak tahu apa yang sampai suatu waktu beliau mimpi didatangi oleh 2 wanita cantik saat itu. Nah, menurut cerita dari almarhum kan. Berarti ini adalah penuturan langsung dari almarhum Haji Muhammad Zulkarnain, Pak Sekdes. Penuturan langsung dari almarhum Haji Muhammad Zulkarnain saat itu, dia menceritakan ke kami. Ini bahwa, di kantor desa? Ya, di kantor desa, bahwa saya didatangi, dalam mimpi saya didatangi oleh 2 wanita cantik yang berkulit kuning langsat katanya, berambut panjang. Nah, terus gimana ceritanya Pak Kades, saya bilang kan. Nah, saya disuruh mengamalkan apel merah
kalau ingin sering melihat saya, kalau ingin sering bertemu dengan saya, silahkan amalkan apel merah. Itu kan. Siap. Nah, Saya merinding Pak Sekda itu. sehingga saya bilang sama almarhum dulu, Pak, kalau Bapak mau menguasai 2 dunia di Anjani ini, saya bilang sampai gitu kan. Kalau Bapak ingin mau menguasai 2 dunia di Anjani ini, silahkan Bapak amalkan apa itu. Karena kalau tidak salah, saya pernah dengar cerita bahwa Dewi Anjani itu kesukaannya adalah buah apel merah. Nah, ini yang saya dengar cerita. Nah, sehingga mungkin dari sana cerita-cerita itu dan dari datangnya mimpi ke almarhum saat itu, karena dia kadang sering ketiduran di kolam. Berarti ini sampai kan, jam 2 malam, ya, jam 3 malam masih ketiduran di sini. kadang di sini, kan? Nah, dan saat itu ada embulan boroknya, tapi jangan kita buang embulan borok ini. Nah, karena kita tidak tahu juga kan, bahkan dia almarhum ini kan dulu dia minta izin juga kan. Nah, sebelum dibangun ini, ya dia minta izin. Bahkan semua perangkat desa saat itu mungkin kalau orang kan bid'ah ya. Nah, kita semua perangkat desa, semua kadus membawa ayam sama-sama satu. Nah, kita potong pas di pengembulan borok itu kan, sebagai tanda kita minta izin bahwa kita akan jadikan air ini tempat kolam, gitu kan. Nah, sehingga juga ada mimpi-mimpi almarhum yang harus itu harus dijaga airnya, harus jangan sampai dikotori karena awalnya di sana kan banyak anak-anak yang mandi di sana itu kan, sehingga almarhum Bapak Haji Muhammad Zulkarnain, Pak Kades saat itu dia langsung menutup karena ada yang didatangi 2 wanita cantik itu. Nah, itu awal, sehingga dia berpikir yang Pak, saya bilang kan sama Pak Kades saat itu, Pak, Dewi Anjani tieun. Nah, Dewi Anjani tieun. Coba you baisi terumbu araan. Nah, sehingga ada inisiatif dari Pak Kades saat itu, kalau begitu saya namakan kolam wisata Embulan Borok Dewi Anjani. Nah, ini kisah asal mula pemberian nama kolam wisata Embulan Borok Dewi Anjani. Karena Embulan Borok ini juga kan apa yang tadi saya sampaikan, ada keterkaitan begitu ya Pak, bahwa di sini itu kan dihuni ya, ada penunggunya juga kan dari makhluk jin, bahwa dan juga dia punya piaraan kan, apa yang saya sampaikan tadi. Nah, sehingga jangan sampai hilang nama Embulan Borok ini juga, ya kan. Nah, untuk menghargai, menghormati bahwa ada embulan ini juga kan, dia juga makhluk yang bisa berbicara. Seandainya dia ditanya, embulan ini gimana kamu airmu dijadikan ini, mungkin dia akan berkata apa kan, kita tidak tahu. Nah, itu sehingga dijadikan nama Embulan Borok Dewi Anjani. Mungkin dia akan berterima kasih embulan ini bahwa namaku ada dan banyak yang bisa menikmati, dan banyak yang merasakan dampak dari adanya kolam ini, berarti Mas Firman. Ya, sahabat Insight Anjani, beginilah asal muasal ya cerita mistis di balik pembuatan nama dari kolam wisata Embulan Borok Dewi Anjani. Jadi tidak serta-merta langsung ketika sudah jadi langsung saya namakan ini Pak Sedesnya, tapi ceritanya ternyata panjang. Yang awalnya kolam wisata Desa Anjani saja, kemudian kolam renang Desa Anjani kolam renang Desa Anjani, kemudian bertambah kolam wisata Desa Anjani juga, kolam wisata Embulan Borok, kemudian yang terakhir kolam wisata Embulan Borok Dewi Anjani. Sehingga tadi dari cerita Pak Sekdes sendiri,
dari kolam ini sendiri sebenarnya, dari penunggu kemudian yang memiliki kolam ini tentunya Allah Subhanahu wa taala Pak Sedes ya. Allah. Kita sebenarnya disuruh menjaga air ini dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Tentu ini sudah dipergunakan sebagaimana mestinya, dibuatkan kolam, banyak masyarakat yang kena akan dampak dari kolam ini sendiri, banyak yang berdagang untuk menghidupi keluarga, kemudian air irigasi tetap jalan ke sawah-sawah masyarakat yang ada di Suralaga dan lain sebagainya, sehingga insya Allah untuk ke depan karena air kemudian tempat mengalirnya, tempat keluarnya air itu sudah dipermak ya, sudah dijaga, kemudian sudah dilestarikan, insya Allah kolam ini akan sangat berkah untuk ke depan karena memang mempunyai dampak yang baik bukan hanya untuk masyarakat yang ada di sekitar Desa Anjani, karena banyak sekali masyarakat yang luar Desa Anjani yang datang berdagang dan sangat laku Pak Sedes ya, dan untuk menghidupi anak, istri dan keluarga masyarakat kita di rumah. Nah mungkin itu saja Pak Sedes yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sedes ya. Satu juga mungkin ada nanti closing statement ya Pak Sedes. Mungkin closing statement dari Pak Sedes atau apa yang terakhir yang ingin perlu disampaikan, kami silakan. Oke. Cuma saya menyampaikan bahwa sudah 12 kepala desa di Desa Anjani ini, 3 PJS dan 9 kepala desa yang dipilih, ya kan, sehingga jumlah kepala desa yang sudah menjabat di Desa Anjani ini sudah 12 kepala desa sepanjang 103 tahun Anjani berdiri Pak Sedes. Nah, mungkin PJS itu siapa aja selama ini Pak Sedes? PJS itu yang pertama Haji Muhammad Sadi Iskandar, almarhum. Terus yang kedua Sahidin SAP. Yang ketiga itu Abdul Hakim. Cuma selama 103 tahun cuma 3 PJS ya. Nah mungkin Pak Sedes ini kan, kalau PJS ini kan jarang sekali dianggap dan dilibatkan ya ketika adanya musyawarah besar dan segala macamnya di desa. Mungkin karena itu juga tidak kita bisa pungkiri ya, itu juga pernah menjabat sebagai kepala desa kita walaupun pejabat sementara. Nah tapi perlu kita akui, menurut Pak Sedes itu apakah perlu dilibatkan dalam atau perlu dimasukkan di dalam sejarah sebenarnya Pak Sedes Bapak yang 3 PJS yang 3 itu di Desa Anjani? Kalau menurut saya itu harus dimasukkan ya. Karena bagaimanapun pernah menjabat. Karena di negara juga, walaupun dia jadi wakil terus jadi pengganti, itu kan dimasukkan sebagai kepala negara dia kan. Nah, kalau saya dimasukkan dalam sejarah, kan saat ini kan kita jarang memasukkan PJS sebagai dalam sejarah Desa Anjani. Sehingga Desa Anjani itu sudah 12 kepala desa. Nah, permintaan saya pribadi mungkin kan mungkin ini tetap apa yang disampaikan Pak Nindi, bahwa bagaimanapun yang 3 ini, tapi almarhum satu kan yang pernah menjabat sebagai kepala desa juga kan. Nah, kita hormati, kita undang kalau ada kegiatan itu kan. Bahkan tidak perlu dimasukkan dalam profil desa. Iya, harus dimasukkan sebenarnya profil desa. Berarti setelah ini kita review profil desa Anjani ya. Dan juga harus bagaimana pemuda ini mungkin di kepala desa yang ke-12 ini ada apa namanya, ulang tahun Desa Anjani. Ulang tahun Desa Anjani. Ini yang tidak pernah terjadi di Pagelaran. Ulang tahun Desa Anjani. Nah, agar setelah Muhammad Said SP jadi kepala desa, baru ada ulang tahun Desa Anjani. Nah ini mungkin nanti kita konsultasikan sama orang-orang tua kita dulu, kira-kira bulan apa atau apa, tanggal berapa, ini yang kita sepakati, karena sejarahnya tidak ada tanggal berapa, bulan apa, cuma hanya tahun aja ya. Nah, perlu juga Pak Sedes, nanti kita diskusi panjang lebar perihal apakah itu perlu diadakan di Desa Anjani ataukah perlu kita adakan hari ulang tahun Desa Anjani, karena kan setiap tahun di sini ada hari ulang tahun Nahdlatul Wathon di Desa Anjani yang puluhan ribu masa ya. Tapi mungkin nanti Desa Anjani juga perlu mengadakan ulang tahun supaya masyarakat mengetahui bahwa segini loh umur Desa Anjani. Nah, jadi ini pesan dari Pak Sedes pada malam hari ini, dan tentu
kami tim Insight Anjani akan menulis rekomendasi-rekomendasi yang menjadi referensi kami untuk berbuat ke depan. Nah mungkin terakhir Pak Sedes, mungkin ada kesan dan pesan kepada sahabat, rekan-rekan, teman-teman Insight Anjani yang ada di rumah. Mungkin ada pesan untuk teman-teman muda Desa Anjani mungkin, atau teman-teman muda yang ada di Indonesia, Pak Sedes, dari Pak Sedes. Ya. Untuk adik-adik pemuda ya, Iya. adik-adik pemuda khususnya yang ada di Desa Anjani, mari kita berjuang untuk desa kita, dan selalu jangan melupakan sejarah yang terpentingnya, karena kita sekarang ini pemuda ini seolah-olah kita tidak mau tahu gimana desa kita dulu kan. Nah, cuma sekarang kita gimana desa kita majukan. Ini kan pemuda sekarang, bagaimana desa ini maju gitu kan. Tapi kita tidak mengetahui gimana sejarah desa kita. Jangan sampai kita bahasa sini terima jari, Pak Sedes ya. Terima jari. Nah, oleh sebab itu kepada rekan-rekan pemuda, khususnya pemuda Desa Anjani di sini, para pemuda yang nonton Insight Anjani ya, agar selalu berkarya, menjadi pemuda yang tangguh dalam menghadapi globalisasi dari dunia ini. Oke. Itu saja Pak Sedes. Iya. Terima kasih Pak Sedes atas kedatangannya dan menyempatkan waktu. Sepertinya Pak Sedes sibuk sekali ya, tapi alhamdulillah undangan dari Insight Anjani yang seminggu lalu kami kirimkan melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp, dan secara langsung kami informasikan kepada Pak Sedes. Dan alhamdulillah malam hari ini menyempatkan hadir dan eksklusif informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Sedes. Jarang sekali yang mengetahui, apalagi umur Desa Anjani dan PJS Desa Anjani selama 103 tahun teman-teman. Nah jadi pada malam hari ini kita akhiri perjumpaan kita dengan Pak Sedes. Insya Allah kami akan mengundang di sesi lain dan dengan tema yang lain. Cukup sekian untuk malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman Insight Anjani dimanapun berada. Tetap pantengin Insight Anjani yang akan membeberkan, yang akan memaparkan cerita-cerita dari desa, cerita-cerita perempuan, cerita-cerita pemuda, cerita-cerita yang menarik yang akan kami sajikan di Insight Anjani. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas.